Ya, jadi kita awali dari pengertian fungsi dan relasi. Ini fungsi dan relasi. Kita menjelaskan agak cepat karena Anda sudah pelajari kemarin, namun ini untuk menutup, ya. Barangkali dari Anda ada yang belum paham apa itu tentang pengertian relasi dan fungsi. Harapannya nanti semua materi bisa kita rampungkan untuk siang hari ini. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru. Selamat menonton! Pengertian relasi, ya. Yang pertama, relasi dan fungsi yang pertama itu relasi atau hubungan. Relasi atau nama lainnya hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah keterkaitan antara unsur-unsur, anggota-anggota, elemen-elemen dari himpunan A dengan unsur-unsur atau anggota-anggota dalam himpunan B. Jadi relasi itu ya hubungan, intinya himpunan A ke himpunan B itu keterkaitan antara unsur-unsur yang ada di A dengan unsur-unsur yang ada di B. Relasi dari A ke himpunan B ini dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Yang pertama, dia bisa dengan menggunakan pasangan terurut. Menggunakan pasangan terurut, contohnya seperti apa? Anda lihat. Ini kalau ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, himpunan B, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, maka relasi dari A ke B dapat ditentukan dengan pasangan terurut. Contohnya, ini hanya contoh, salah satu contohnya. Kita beri nama itu F, itu anggotanya 0,1, 2,1, 3,2, 4,3, dan seterusnya. 1,0, saya ulangi ya, bukan 0,1. 1,0 artinya apa? Ini 1 itu adalah anggota A, 0-nya adalah anggota dari B, dipasangkan. Ya, dipasangkan itu. 1 ke 0, 2 ke 1 berarti 2 itu A, 1-nya ke B, ya. 3,2, 3-nya milik A, 2-nya miliknya B, dan seterusnya begitu. Nah, kita bisa membuat contoh yang lain. Itu. Jadi F-nya atau mungkin kita berikan contoh yang lain. Jadi misalkan kita mau buat contoh yang lain, misalkan seperti apa? Perhatikan. Ini kita beri nama misalkan G gitu ya. Kita beri nama G. Nah, ini. Nah, anggotanya berapa? Misalkan 1 dari A dipasangkan dengan 2 dari B, ya kan? Atau misalkan 2 dari A dipasangkan dengan 4 dari B, nggak masalah seperti ini. 3 dari A dipasangkan 0 dengan B. Kemudian 4 dari A kita pasangkan dengan 1 dari B. Seperti ini. Contoh aja seperti itu. Jadi sehingga tadi di sini menggunakan bahasa misalnya, misalnya seperti ini. Nah, karena kita bisa buat yang lain banyak sekali. Ya, begitu maksudnya. Nah, berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang menyatakan kaitan antara X dan Y. Ya. Kita bisa menggunakan rumus yang menyatakan antara kaitan X dan Y. Misalnya seperti ini. Nah, ini. Contoh 2, relasi pada contoh 1A dirumuskan oleh Y sama dengan X dikurangi 1. Jadi contoh 2 ini kalau dinyatakan dengan rumus, ini dinyatakan Y sama dengan X dikurangi 1. Ambil contoh kalau kita ambil X-nya 1, X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 1 dikurangi 1 itu 0, berarti pasangannya ini 0, gitu maksudnya. Ya kan? Tuh, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi, perhatikan, ini kalau kita ambil X-nya sama dengan 1, tuh, maka Y-nya bagaimana? Ini X-nya ganti 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga di sini pasangannya adalah 1,0. Di sini 1,0, ya kan? Kalau X-nya 2, maka Y-nya sama dengan berapa? 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka yang terbentuk adalah pasangannya adalah 2,1. Ini 2,1 dan seterusnya. Jadi menggunakan rumus yang menyatakan kaitan antara X dan Y itu bisa. Itu maksudnya. Ya.
Ya, berikutnya dengan menggunakan diagram panah. Nah, diagram panahnya seperti apa? Misalkan relasi F 1 0 2 1 3 2 4 3 dapat dinyatakan dengan diagram panah seperti gambar seperti ini. Nah, 1 dipasangkan ke 0, 2 dipasangkan ke 1, 3 dipasangkan ke 2 ini. 4 dipasangkan ke 3. Ini namanya dengan menggunakan diagram panah seperti ini ya, diagram panah. Kemudian yang keempat bisa dengan menggunakan diagram Kartesius. Ya, seperti ini misalnya. Relasi yang dirumuskan oleh Y-1 atau saya ulangi Y sama dengan X-1 dengan X elemen R dan Y elemen R dapat dinyatakan dengan grafik dalam bidang Kartesius. Nah, ini. Relasi yang dinyatakan dengan Y sama dengan X-1 dengan X-nya elemen R, bilangan real, Y-nya elemen R, maka dapat dinyatakan dengan grafik sebagai berikut. Perhatikan, ini perhatikan ada gambar di situ. Ya, perhatikan. Ini kalau kita ambil, perhati sini, X-nya berapa X-nya? X-nya 0. Misalkan ya, X-nya 0. Y rumusnya itu X min 1. Kalau X-nya 0, Y sama dengan 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Berarti titik yang pasangan terbuat adalah 0,1. Di mana titik 0,1? X-nya 0 sini, 1 di bawah. Berarti di sini, 0,1. Kalau kita ambil X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan menjadi 1 min 1 sama dengan 0. Sehingga pasangan terbentuk adalah berapa? 1,0. Di mana itu? X-nya 1 di sini, 0. Nah, ini. Ini adalah titik berapa ini tadi? Titik 1,0. Yang di sini adalah titik 0, min 1, ya kan? Dan seterusnya. Sehingga kalau kita hubungkan, ini terbentuk garis lurus seperti ini. Kalau kita ambil X-nya 2, maka Y-nya berapa? 2 min 1 sama dengan 1. Sehingga pasangan terbentuk adalah 2,1. Di mana itu? X-nya 2 di sini, naik ke atas. Ya, nah, di sini. Ya, ini. Nah, ini adalah titik 2,1, begitu dan seterusnya. Jadi, relasi tadi dapat dinyatakan dengan pasangan dalam diagram atau grafik Kartesius, ya kan? Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya pemetaan atau fungsi. Ya, pemetaan atau fungsi. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dinamakan pemetaan atau fungsi jika dan hanya jika dipenuhi syarat-syarat. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama adalah ini, setiap unsur dari himpunan A berkaitan tepat hanya dengan sebuah unsur dalam himpunan B. Jadi setiap anggota atau unsur di A ini mempunyai pasangan dan pasangannya itu hanya satu pada himpunan B. Dan yang kedua, syarat kedua yang harus dipenuhi, semua unsur dalam himpunan A dikaitkan habis dengan unsur dalam himpunan B. Ini. Jadi kalau suatu hubungan kok memenuhi ini, maka itu dikatakan sebagai fungsi atau pemetaan. Ya, fungsi atau pemetaan. Contohnya seperti apa? Ini. Ya, ini ada anggota A, himpunan A. Perhatikan ada himpunan A dengan anggotanya. Himpunan A dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 ini. Ya, ini. 1, 2, 3, 4 ini himpunan A. Kemudian ini himpunan B anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Perhatikan. Oleh fungsi F, fungsinya namanya fungsi F ini 1 dipetakan ke 0, 1 dipasangkan ke 0, 2 dipasangkan ke 1, 3 dipasangkan ke 2, 4 dipasangkan ke 3. Ini, perhatikan. Tadi ada dua syarat, setiap unsur di A berkaitan dengan tepat hanya satu, sebuah unsur ini. Dalam himpunan B, berarti ini semuanya himpunan A, anggotanya semuanya punya pasangan dan pasangannya satu. Berarti syarat pertama terpenuhi, kan? Syarat kedua, perhatikan, semua unsur di A, semua unsur di himpunan A dikaitkan habis. Semuanya di A punya pasangan, artinya dikaitkan habis. Berarti yang kedua juga terpenuhi. Karena kedua syarat terpenuhi, maka ini memenuhi syarat dikatakan sebagai pemetaan atau fungsi. Sehingga dikatakan contoh pemetaan atau fungsi.
dinyatakan dengan diagram panah ya. Jadi semua anggota A punya pasangan, pasangannya tunggal. Itu berarti fungsi ya. Fungsi namanya. Berikutnya. Nah, ini dari contoh tadi, suatu fungsi f yang dinyatakan dengan lambang. Ini lambing, ini gimana ini? Pemetaan sebagai ini f memetakan x menjadi fx. Jadi f memetakan x menjadi fx, itu maksudnya. Nah, y sama dengan fx, y sama dengan fx di sini, y sama dengan fx itu yang ini disebut rumus atau aturan untuk fungsi f. Kemudian x-nya yang di sini ini mengatakan x-nya itu disebut dengan peubah atau variabel bebas. Jadi x-nya bebas berapapun gitu bisa. Tapi y-nya itu harganya tidak bisa bebas karena harga y tergantung dari harga x. Sehingga dikatakan y itu sebagai peubah tak bebas atau variabel tak bebas, ya kan? Ya, begitu. Nah, berikutnya ada daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Masih pada gambar di atas tadi. Mana itu daerah asal? Daerah asal itu adalah ini semua di A. A ini adalah namanya daerah asal, ya. A disebut dengan daerah asal, ya. Nah, daerah asal dari fungsi f, saya ulangi, daerah asal dari fungsi f, daerah asal itu nama lainnya adalah domain, ya. Domain. Ya, daerah nama lainnya domain. Daerah asal dari fungsi f biasa ditulis dengan df, artinya domain dari f. Mana itu? Himpunan A ini tadi. df-nya itu adalah ini himpunan A. Ya, anggotanya mana? Anggotanya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada 5-nya ya. 5-nya tidak ada. Ini 5 enggak ada. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini daerah asal. 1, 2, 3, 4. Kemudian B itu adalah daerah kawan. Ya, B itu daerah kawan. Kodomain, daerah kawan nama lainnya kodomain. Singkat dengan K, ya, KF. Kodomain. Ya, kodomain dari F, fungsi F itu adalah sama dengan himpunan B ini. Anggotanya mana? Anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Itu kodomain. Ya, ini sama dengan himpunan B, ini tadi sama dengan himpunan A. Jadi pengertian daerah asal nama lainnya domain. Ini daerah asal nama lainnya domain, daerah kawan nama lainnya adalah kodomain, ya, kodomain. Kemudian ada yang namanya daerah hasil. Daerah hasil mana? Daerah hasil itu adalah semua peta dari F, ya, semua peta dari F ini. Nah, ini semua peta ini. Jadi di sini adalah kelihatan ini adalah dari 0, 1, 2, 3. Semua bayangan. Semua bayangan dari himpunan daerah kawan, daerah asal ke daerah kawan ini. Bayangannya namanya daerah hasil. Nah, daerah hasilnya nama lainnya adalah ring, ya, daerah hasil ring F. Jadi ring F. Nah, ini ring F. Ya, ring bahasa. Mana itu? Nah, ini adalah 0, 1, 2, 3. 4 masuk tidak? Tidak. Ini yang membedakan antara daerah kawan atau kodomain dengan daerah hasil. Ya, ini RF. Ini yang membedakan di situ. Bisa terima ya? Ini ada daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Ya, ini saya hapus. Nah, ini sekarang keterangan yang sudah saya sudah saya tuliskan di daerah asal atau daerah definisi atau domain dari fungsi f adalah A. Ini daerah asalnya A. Daerah asal sering dilambangkan dengan df, artinya domain dari f. Pada contoh di samping, df-nya adalah ini. Ini sama dengan himpunan A. Ya. Kemudian daerah kawan atau kodomain fungsi f adalah B. Yang B ini berarti B itu seluruhnya ini. Daerah kawan sering dilambangkan dengan KF, kodomain dari fungsi F. Kalau fungsinya G ya KG begitu. Pada gambar pada contoh di atas, ini KF-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Daerah kawan di semuanya. Ya. Dan daerah hasil
Nama lainnya adalah ring. Dari fungsi F adalah semua peta A di B, semua bayangan A di B. Ya, ini. Dan hasil sering dilambangkan dengan RF tadi. Maka pada gambar di atas RF-nya adalah 0, 1, 2, 3. Jadi ya keterangannya sama, menjelaskan yang sudah saya jelaskan. Contoh, nah ini contohnya. Fungsi F memetakan A ke R. Memetakan A ke R. A-nya apa? A-nya adalah himpunan yang anggotanya ini. Anggotanya lebih besar atau sama dengan 1 tapi kurang dari sama dengan 4. Dan X elemen R. Dinyatakan oleh rumus. Jadi kaitannya rumusnya tadi ini. Y sama dengan atau Fx sama dengan X plus 1. Pertanyaannya tentukanlah nilai F1, F2, F3, F4. Atau bayangan F untuk X sama dengan 1, bayangan F ya, atau bayangan 1 oleh F itu ya. Jadi bayangan 2 oleh F gitu sama aja. Atau nilai X untuk X sama dengan 3 oleh fungsi F dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, gambarlah grafik fungsi dalam diagram Kartesius. Ya. Dan carilah daerah hasilnya. Carilah daerah hasilnya. Jawab. Nah, ini. Fx sama dengan X plus 1. Ini rumus fungsinya. Fx sama dengan X plus 1. Pertanyaannya adalah carilah F1. Perhatikan. Carilah F1 ini. Ini F1. Artinya apa? Diganti kalau X sama dengan 1. Maka F1 itu ya sama dengan nanti X-nya diganti dengan 1 ini. Dengan 1 plus 1. Ya, 1 plus 1. Sama dengan berapa? Sama dengan 2. Sehingga nanti ada pasangannya. Titiknya berarti 1,2. Itu ya bayangan titiknya atau titik yang terjadinya itu. Kalau X-nya 2 bagaimana? X-nya 2 atau F2 ini namanya. F2 sama dengan nanti ya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga ini apa namanya? Pasangan terurut yang terbentuk adalah 2 dipasangkan dengan 3. Kalau X-nya 3 ini menjadi F3 ini. Nah, menjadi F3 sama dengan F3 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti 3 dipasangkan ke 5. Yang terakhir X-nya 4. Ini menjadi F4. Ini kan? Ini menjadi bagaimana? Sama dengan 4 ditambah 1. Tadi keliru ya ini ya. Yang sama dengan 5. Ini pasangannya berarti 4 dipasangkan ke 5. Tadi yang nomor 2. Mana nomor 2 ini? Waduh. Keliru. Sudah terhapus. Ya. Bentar. Karena terhapus, ini aja. Sudah saya tulis juga. Nah, ini. F1 sama dengan 1 tambah 1 dengan 2. Nah, pasangan yang terbentuk adalah 1,2. 2 dipasangkan dengan 3. 3 dengan 4 ya. Tadi kelirunya di sini. Tadi tambah 2. 3 dengan 4. Kemudian berikutnya 4 dengan 5. Di sini, tadi kalau begitu titiknya 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, ya kan? Kemudian ya, grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X plus 1 dapat diperlihatkan sebagai berikut. Nah, ini tadi. Ya, tadi kan titik yang kita peroleh 1 dipasangkan dengan 2, ya kan? Coba ini tadi 1 dipasangkan dengan 2. Ini 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. 1 dengan 2 di mana ini? Nanti kan. Ini 1 di sini, ini 2 di sini. Berarti di sini pasangannya. Nah, di sini posisinya di sini. 2,3, 2, 3 di sini. Nah, ya kan? Ini 2,3 sini. Demikian juga 3,4. Ini di sini. Nah, ini 3, ini 4. Yang terakhir 4,5 di sini titik 4,5 itu 4,5. Ini kan? Dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian ini bisa ditarik garis sana. Sehingga ini adalah grafik fungsi yang terbentuk seperti ini. Ya, grafik fungsinya. Kemudian, nah, dari grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X plus 1 dapat terlihat bahwa daerah hasilnya adalah yang tadi yang C ditanya daerah hasilnya. Daerah hasilnya itu ada di sini nih. Ini ada tulisan daerah hasil. Yang di sini adalah daerah asal. Yang bawah sumbu X ini daerah asal, daerah hasil itu ada di sumbu Y ya. Daerah hasilnya
Ini paling rendah di angka 2, paling rendah di angka 2, paling tinggi di angka 5. Jadi kalau begitu di sini. Nah, ini daerah hasilnya. Jadi harganya antara 2 dan 5. Kalau ditulis dengan notasi, jadi RF daerah hasilnya adalah Y sedemikian sehingga Y lebih besar dari sama dengan 2, paling kecil 2, dan Y kurang dari sama dengan 5. Y elemen bilangan real. Ini daerah hasil dari tadi pertanyaan ini. Jadi saya ulangi, RF-nya Y sedemikian sehingga Y lebih ini, lebih besar dari 2, dan lebih besar dari 2 karena paling kecil nilainya 2 dan paling besar 5, berarti daerah Y-nya antara di sini. Namanya daerah hasilnya seperti ini kalau ditulis ya. Daerah hasilnya begitu. Bisa terima anak-anak semuanya? Bisa dipahami?